atas pertengahannya dua kita semua dapat hadir dan berkumpul di tempat yang mubarak ini. Besar harapan kita bersama tentunya, semoga kiranya rangkaian kegiatan yang kita laksanakan ini menjadi bahagian yang tidak terpisahkan, di mana Allah Subhanahu wa taala makin mencurahkan hidayah, rahmat dan ridha-Nya kepada kita semua. Semakin terasa besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala, sebab saat ini kita telah berada di tahun 1445 Hijriah. Itu berarti kita termasuk dalam bagian orang-orang yang masih diberi waktu, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat lebih banyak lagi. Terlebih jika kita mundur ke belakang dalam hitungan waktu 1444 Hijriah, dalam beberapa kesempatan di berbagai forum saya katakan, meskipun terkesan terhadap beliau, namun substansinya tetaplah serius, bahwasanya kelihatannya malakul maut di tahun kemarin di Hidayatullah sedikit lebih aktif dari biasanya. Terbukti betapa banyaknya kader mujahid-mujahidah di lembaga ini yang kemudian tidak lagi diberi waktu kesempatan oleh Allah bertemu dengan tahun 1445 Hijriah. Bahkan saya kaget ketika kemudian beberapa waktu yang lalu saya buka status WA anak saya yang tugas di kampus utama di Pulau Batam. Untuk kali kesekian menyampaikan ucapan belasungkawa atas kepergian seorang kader. Saya kemudian tanya, rasanya dalam beberapa bulan terakhir di Batam ini malah mau gencar itu. Saya minta coba diinventarisir sudah berapa kader yang meninggal dalam beberapa bulan terakhir. Ternyata sejak Januari sampai bulan Juni, 3 hari yang lalu malah tambah lagi di Batam ada 7 kader yang meninggal dunia, termasuk diantaranya Ustaz Jamaluddin Nur, seorang kader yang keberadaannya sesungguhnya masih diharap untuk berkiprah lebih banyak di lembaga ini. Dan saya termasuk orang yang punya ikatan emosional dengan beliau. Satu diantaranya 90% pakaian yang saya punya itu pemberian Ustaz Jamal, termasuk yang saya pakai hari ini adalah baju pemberian terakhir dari ini. Tambah kaget ketika di grup alumni Hidayatullah Bunta
yang saya juga pernah bertugas di sana. Malah dalam 6 bulan terakhir jumlah yang meninggal juga lebih banyak dari yang meninggal di Batam. Mencermati realitas inilah yang saya katakan semakin terasa urgensinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kita masih termasuk dalam bagian orang-orang yang diberi kesempatan. Cuman yang menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana kita mengisi waktu kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita semua. Dalam konteks keberjamaah kita di Hidayatullah ini, momentum Muharram dan lebih khusus spirit hijrah memiliki nilai historis yang sangat dalam sesungguhnya. Sebab di zaman Allahyarham Ustaz Abdullah Said, setiap momentum bulan Muharram, setiap tahunnya itu menjadi momen diadakannya silaturahmi nasional yang juga kita akan selenggarakan di bulan November tahun ini, tanggal 22-26 besok, yang dilakukan sekali dalam 5 tahun. Tapi di zaman almarhum Ustaz Abdullah Said itu setiap tahun Siratnas diadakan, dan waktunya pasti di bulan Muharram. Salah satu rangkaian acara adalah kegiatan di masjid, di mana puncaknya kemudian adalah ceramah umum beliau yang menggali lebih jauh, lebih dalam tentang spirit dari peristiwa hijrah. Yang pasti momentum Muharram di zaman Allahyarham dijadikan sebagai momen untuk secara umum lembaga ini melakukan evaluasi, dan secara khusus masing-masing individu para kader melakukan hal yang sama. Sebab yang namanya evaluasi, yang namanya muhasabah adalah salah satu elemen yang paling mendasar, yang sangat menentukan kesuksesan seseorang dan sebuah lembaga dalam perjalanannya. Dapat dipastikan bila muhasabah, evaluasi itu diabaikan, niscaya kegagalanlah pada akhirnya. Tidak usahlah diabaikan, terlambat saja muhasabah dilakukan, maka itu akan berakibat sangat fatal. Satu di antaranya paling tidak, kita akan berpotensi mengulang-ulang kesalahan yang sama. Akan semakin menarik persoalan muhasabah ini jika kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yang ternyata dari 6.000 ayat lebih dengan sekian banyak perintah, satu-satunya perintah yang unik bentuknya, yang tidak ada samanya di dalam Al-Quran, adalah perintah yang terdapat pada surah Al-Hasyr, surah
surah ke-59 ayat ke-18. Ayat ini sesungguhnya sangatlah populer, begitu akrab di telinga kita. Apatah lagi bagi para dai, para ustadz yang rutin khutbah Jumat. Ayat ini menjadi bagian dari mukadimahnya, yang substansinya adalah Allah menuntut untuk kita melakukan muhasabah, melakukan evaluasi. Di mana letak keunikannya? Sebab inilah satu-satunya perintah yang diapit sebelum dan setelahnya dengan perintah takwa. Secara redaksional memang ada kesamaan pada surah An-Nisa di ayat pertama, tapi yang diapit di ayat pertama surah An-Nisa hanyalah sebatas kabar berita. Tapi khusus di surah Al-Hasyr itu secara eksplisit Allah memerintahkan wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap orang melakukan muhasabah, melakukan evaluasi terkait apa yang telah dikerja, apa yang telah dilakukan menyongsong hari esok. Ada dua alasan utama paling tidak muhasabah ini menjadi mudah untuk dilakukan. Yang pertama, waktu yang telah berlalu tidak akan mungkin lagi bisa berulang. Sehingga kalau sedari awal kita mengabaikan muhasabah, mengabaikan evaluasi, umumnya akan berujung dengan penyesalan. Dan biasanya penyesalan itu kemudian diikuti dengan ungkapan tiada guna. Menghindari penyesalan yang tidak berguna inilah kemudian muhasabah itu perlu dilakukan. Dan alasan yang kedua yang menyebabkan kenapa penyesalan itu tidak lagi berguna, bukan sekadar waktu yang telah lalu tidak mungkin berulang, tapi waktu ke depan juga akan berakhir. Maka bisa dibayangkan bagaimana fatalnya ketika kesadaran muncul bertepatan pada saat waktu juga sudah habis. Momentum Muharram atau tahun baru Hijriah dijadikan media melakukan muhasabah. Tentu saja memiliki sekian banyak alasan. Satu di antaranya adalah keberanian, kalau boleh dikatakan demikian. Umar bin Khattab bersama sahabat-sahabatnya melakukan musyawarah ketika itu, menetapkan cerita Islam, sejarah Islam dimulai dengan peristiwa hijrah. Ada kesan yang dapat ditangkap seolah-olah rangkaian perjalanan Rasulullah bersama sahabatnya sebelum peristiwa hijrah itu hanyalah merupakan rangkaian perjalanan proses berislam. Dan keislaman nanti sah setelah dibuktikan ketika dia siap dan dibuktikan lewat aksi nyata bahwa dia pun telah berhijrah. Sebelum lebih jauh
membahas tentang peristiwa hijrah, saya ingin menekankan lebih dalam terkait persoalan evaluasi muhasabah akan karunia waktu yang Allah berikan kepada kita semua, yang dalam salah satu riwayat dijelaskan bahwa manusia pada akhirnya akan terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah orang yang beruntung, dan yang kedua adalah orang yang merugi, dan yang ketiga adalah orang yang celaka. Siapapun dia dan apapun profesinya, bagaimanapun keadaannya, pada akhirnya akan masuk dalam salah satu dari 3 kategori ini. Dia robihun atau makulun atau malah malun. Dalam riwayat itu dijelaskan bahwa orang yang robihun, yang beruntung adalah makana yaumuhu khairan min amsi. Orang yang perjalanan waktunya dari tahun ke tahun selalu lebih baik. Dan orang yang merugi makana yaumuhu ka'amsi. Sama saja, tidak ada perubahan. Perjalanan waktunya. Sehingga saya sering katakan keliru besar. Kalau ada orang yang ditanya kabarnya, apalagi lama tak jumpa, tidak ngerti perkembangannya, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah, saya masih seperti yang dulu. Ini jawaban keliru. Apalagi pakai alhamdulillah. Kok merugi malah disyukuri? Tidak benar jawaban yang mengatakan alhamdulillah saya masih seperti yang dulu. Sebab itu berarti adalah orang yang merugi. Kalau ditanya apa kabarnya, pakai alhamdulillah, alhamdulillah saya lebih baik dari hari-hari kemarin. Kalau perlu dia lebih jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yang fatal ketika dia masuk kategori yang celaka, maka yaumuhu khairan min amsi. Ketika waktunya lebih buruk dari kayak gini lah. So, yeah. Ini yang harusnya kita jawab. Adakah kita mampu meyakini bahwa insya Allah 1445 Hijriah yang dimulai sejak hari Rabu kemarin. Hari Rabu semua ya, 1 Maretnya. Bisa dilihat ada filmnya. Ya, sejak Rabu kemarin kita sudah memasuki 1 Muharram. Terus berjalan sampai bulan Zulhijjah nantinya. Kita yakin lebih baik dari 1444 dan tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita yakin dengan jawaban ini, masih muncul pertanyaan lanjutan. Apa indikatornya? Kita berani menyimpulkan bahwa saya lebih baik dari sebelumnya. Kalau tidak jelas indikatornya, terus dari mana kesimpulan itu dibuat? Saya teringat 2 tahun lalu safari dakwah di Bandar Lampung. Ada seorang jamaah yang kemudian mendekati saya selepas ceramah. Ternyata bertemunya terakhir 11 sampai 12 tahun yang lalu, di bulan Januari 2005.
Lamanya baru saya bertemu kembali. Dia katakan ketika nama Ustaz disebut, saya yakin ini Ustaz Akif yang saya kenal 25 yang lalu. Tapi begitu masuk, saya jadi ragu, apa iya ini orangnya? Nanti setelah bicara baru saya yakin lagi, iya benar ini Ustaz Akif. Apa yang membuat Bapak ragu? Saya ingat waktu kita ketemu terakhir, Ustaz itu kurus betul. Sekarang Masya Allah sudah naik badannya, dan saya bisa perkirakan 6-7 kilo dibanding 10 tahun yang lalu. Saya langsung terkesima, apa iya seperti itu? Tapi dalam konteks ini saya katakan, apa ini bisa menjadi indikator ketika berat badannya naik sekian kilo dibanding tahun sebelumnya, masuk dalam kategori lebih baik. Lebih berat. Siapa yang jamin kalau berat badannya lebih naik sekian kilo dibanding sebelumnya, itu salah satu indikator yang bisa diyakini kita termasuk orang beruntung. Ternyata ini bukan jaminan. Sebab terbukti betapa banyak orang gemuk hari ini yang kebingungan menurunkan berat badannya. Di satu sisi takut kalau berat badan terus naik, sementara di sisi lain berat betul mengurangi selera makannya. Ini penderitaan luar biasa. Apalagi setelah ditakut-takuti bahwa ternyata orang gemuk itu sangat mudah diserang penyakit. Sebab banyak tempat bersarangnya bibit penyakit itu. Kurus aman. Maka hati-hati, apalagi rawan kena penyakit. Ada saja itu serangannya. Masuk kelompok pengurus kayaknya. Tapi jangan juga disimpulkan kalau begitu lebih bagus kalau kita kurus saja. Berat badannya terus turun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Memang orang kurus jarang kena penyakit. Cuma bahayanya sekali kena penyakit biasanya lebih cepat matinya. Sebab daya tahannya itu rendah. Sehingga berat badan tidak bisa jadi ukuran. Ini lebih baik atau lebih buruk. Lantas apa indikatornya? Ini yang perlu dijawab. Sama juga dikatakan kalau dulunya jomblo, sekarang sudah nikah. Latihan. Apa itu jaminan? Berarti lebih baik karena sudah punya dengar pasangan. terus ceramahnya begitu. Belum kalau dilanjutkan bagaimana pasangannya? Alhamdulillah nilainya di atas standar rata-rata. Kalau dihitung dari angka 1 sampai 10 masuk di angka 8, 9. Siapa yang jamin? Kalau istrinya cantik, suaminya gagah, pasti bahagia. Dan dipastikan suaminya tidak nikah lagi. Kurang bisa ya. Tidak ada jaminan. Cuma saya katakan, kalau cantik dan gagah saja belum tentu bahagia. Terus siapa yang berani garansi kalau pasangannya jelek pasti bahagia? Itu lebih sulit lagi dijamin. Apalagi jomblo. Ini juga tidak bisa jadi indikator. Maka saya kemudian menyimpulkan di sinilah urgensinya muhasabah itu diapit dengan perintah takwa. Apalagi kalau takwa yang kita maksudkan merujuk kepada definisi yang diungkapkan oleh Ubay bin Ka'ab ketika Umar bin Khattab bertanya, bagaimana takwa yang kamu pahami? Ubay bin Ka'ab berkata, takwa itu adalah ketika kamu berjalan di mana jalan yang kamu lalui penuh onak dan bumi. Itu berarti butuh kewaspadaan, kehati-hatian yang ekstra. Jangan sampai salah melangkah yang menyebabkan kita tertusuk onak dan bumi itu. Sehingga dalam melakukan muhasabah harus hati-hati, harus cermat, harus teliti, tidak boleh ceroboh. Termasuk diantaranya menentukan indikator lebih baik sama saja atau lebih buruk. Saya sering menggunakan analogi lain untuk memudahkan pemahaman terkait kriteria ini dengan istilah lain, maju, stagnan, dan mundur. Bisa juga istilahkan dengan melenceng.
ini sedikit lebih mudah untuk memandu kita dalam melakukan evaluasi. Kira-kira 1445 Hijriah yang dimulai di bulan Muharram ini, kita ke depannya masuk kategori maju atau jalan di tempat atau malam melangkah mundur. Kalau kita tidak cermat dalam melakukan muhasabah, sangat mungkin kita putar-putar di tempat atau malah melangkah mundur, yang menyebabkan kita merugi bahkan celaka karena. Untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, satu-satunya cara adalah melakukan pengukuran dari mana kita start dan kemana tujuan kita. Yang namanya maju itu hanya ketika jarak antara garis start kepada tujuan semakin dekat, itu pasti maju namanya. Terlepas dari bagaimanapun prosesnya, sampai ke tingkat sekalipun merangkak bahkan merayap, nyaris tidak terasa kalau kita melangkah maju. Tapi ketika muhasabah dilakukan, memang tujuan semakin dekat, itu pasti masuk kategori maju. Lebih baik dari itulah orang yang beruntung. Tapi meskipun berjalan cepat, berlari sangat kencang, tapi muter-muter di kaki start, ya tidak maju-maju namanya. Ya na'udzubillah, kalau ada yang lompat tinggi terbang jauh, setelah dievaluasi malah semakin jauh dari tujuan, inilah yang mundur. Maka jawaban yang pertama harus dilakukan adalah apa sesungguhnya yang menjadi tujuan kita dalam hidup ini, sehingga kita bisa menjawab kita masuk dalam kategori mana. Ustaz Abdul Qadir Jailani dalam sebuah kesempatan ketika diminta memberikan testimoni dalam salah satu forum Muharram peringatan tahun baru Hijriah, beliau katakan, ini forum yang sangat mahal bagi para kader, sebab satu di antaranya mengingatkan ulang kami ini terkait soal tujuan kita sebenarnya. Inilah yang harus kita jawab terlebih dahulu pada momentum Muharram seperti ini. Sebenarnya kita ini mau kemana? Dan apakah pergerakan yang kita lakukan memang mengarah kepada apa tujuan? Jangan sampai kita terjebak dengan aktivitas rutinitas yang kebingungan, sebenarnya tidak tahu kita ini mau kemana. Kalau dalam konteks keberjamaah, pertanyaan ini akan lebih ekstrim sesungguhnya ketika kita mencoba menjawab apa sih sebenarnya tujuan Hidayatul ini, dan apakah kiprah yang kita lakukan di lembaga ini mengarah kepada apa yang menjadi tujuannya. Itu bagian dari kajian. Kalau di zaman Allah yang Ustaz Abdullah Said Sahabat Sufi di Facebook pada tanggal 1 Muharram yang lalu, salah seorang jamaah aktif materi ini di Balikpapan ternyata masih menyimpan rekaman almarhum Ustaz Abdullah Said pada momentum Muharram 1409 Hijriah.
1988. Dari rekaman itu baru saya teringat, ini bertepatan saat saya bersama rombongan 36 orang pemuda mahasiswa aktivis Islam dari Sulawesi Selatan datang ke Balikpapan. Muharram ketika itu bertepatan dengan bulan Agustus. Termasuk diantaranya Ustaz Zaidul Rasmi, pendiri dan ketua umum Wahda Islamiyah, yang waktu itu belum ada cerita Wahda. Nantilah sepulang itu kunjungan kedua baru beliau buat yayasan itu juga atas saran Allah ya Kang. Ada sebuah statement yang sangat mencengangkan bagi saya ketika beliau mengatakan pada saat menyambut tamu-tamu ini, kemudian beberapa orang diantaranya bertekad tinggal, termasuk Ustaz Ansor Amiruddin, sampai beliau wafat karena kena COVID 2 tahun yang lalu. Itu pengaruh strum spirit Hijriah tahun itu. Boyong istri anaknya bergabung di Hijriah, dan dia juga tidak tahu akan ditugaskan sebagai apa pada saat bergabung. Dan barulah kita kaget semua ketika baru beberapa hari Allah yang tiba-tiba beli bola kaki banyak betul sampai lebih 10, dan santri-santri diminta latihan rutin, dilatih oleh Ustaz Ansor Amiruddin karena dia memang mantan pemain sepak bola mewakili Universitas Hasanuddin ketika pertandingan antar perguruan tinggi tingkat nasional yang sebenarnya sudah sekian lama ditinggalkan oleh beliau. Ini segera ditanya sebuah gerangan penyambung kenapa seperti itu dilakukan oleh beliau. Yang saya garis bawahi ketika Marhum mengatakan sebenarnya apa yang kami buat di Hidayatullah ini bukanlah pesantren. Akan tetapi kenapa kami namakan ini pesantren? Karena ini adalah pilihan keterpaksaan. Kami tidak menemukan nama dan istilah lain yang bisa diterima masyarakat umum, apalagi pemerintah. Terlebih ketika itu masa Orde Baru lagi sangat represifnya terhadap aktivis Islam. Puncaknya ketika kemudian asas tunggal diberlakukan. Ya karena tidak ada nama lain yang bisa kami gunakan, apa boleh buat terpaksa dinamakan pesantren. Tapi sebenarnya yang ingin kita buat bukanlah pesantren. Sehingga beliau jelaskan lebih lanjut, akan keliru besar kalau ada orang yang datang ke Hidayatullah kemudian mau memberikan penilaian atas dasar pemahamannya tentang pesantren pada umumnya. Dia akan bingung pesantren apa kayak begini. Tidak ada kriteria yang cocok. Salah satu contoh umpamanya, ketika itu pesantren Hidayatullah tidak mengenal ada istilah seleksi santri. Siapapun yang datang pasti diterima. Ekstrimnya santri yang baru lahir dan yang sudah mau mati besok, itu pun ditampung. Nanti bisa baca sejarahnya. Saya katakan mulai yang baru lahir karena memang ada santri yang baru lahir sudah ditampung. Betapa tidak, karena anak ini disimpan di depan pintu rumah di dalam kampus yang sampai sekarang tidak diketahui siapa bapak ibunya. Baru lahir diambil juga ditampung dari santri. Saya katakan orang tua yang sudah mau mati besok ditampung. Ada beberapa warga Gunung Sepa yang
bawa istri, bawa anak, menantu dengan cucu-cucunya. Satu di antaranya dikenal dengan nama Ambil, panggilan bapak yang sudah berumuran tua di Sulawesi. Itu boyongan sampai cucu. Ini keluarga terbesar yang datang ke Depura Kota. Itu masih penting. Ketika saya jadi ketua Dewan Santri 1990-1992, selama itu di asrama tidak pernah tidak ada orang gila yang jadi santri. Luar biasa, orang gila pun ditampung dengan macam-macam modelnya. Ada yang hobinya ceramah. Jadi kalau di masjid begitu selesai orang zikir, enak saja dia langsung naik ke mimbar beri salam. Ceramah dan nuansa orang dengar semua. Ya, saya sebagai ketua Dewan Santri ketika itu bertanggung jawab harus segera berdiri tarik dia. Ini bukan waktunya ceramah dan bukan jadwal kami yang ceramah untuk merupakan. Ada juga yang hobinya main bola, biar jam 12 malam. Kalau tiba-tiba kepingin main, ambil bola, dipaksa semua santri menemani dia main. Kalau tidak ngamuk. Luar biasa. Ada yang pernah sampai lari keliling kampus tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Telanjang juga. Kita kejar keliling, nanti berhenti setelah jatuh di sumur. Kita juga kena menyelamatkan karena siapa yang menolong ditindis juga. Nanti dia kehabisan nafas baru kemudian kita bisa mengangkatnya. Ya, sekedar selingan, waktu itu almarhum mengatakan, pada dasarnya tidak ada manusia bahkan seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua orang pasti ada manfaatnya. Pak Mangga Pasanani, kepala dapur umum sekaligus kepala KLH, kepala lapangan, dia katakan, Ustaz, banyak betul santri di sini tidak ada gunanya. Sampai dikenal dengan istilah pencap uber, menghabiskan beras saja. Sudahlah bodoh, malas, kikir, rakus. Luar biasa kalau upah karakter ini melekat pada diri seseorang. Kalau bodoh masih bisa dimaklumi kalau rajin saja. Ini sudah bodoh, malas ini, ya gimana caranya bisa paham? Kalau sekedar kikir tapi tidak rakus, masih penting. Sudah rakusnya minta ampun, kikirnya tidak ketulungan. Kalau ada pengumuman di masjid, kepada Rahman diharap segera ke pos depan, ada kiriman dari kampung. Dia bukan namanya disebut, dia yang lari duluan nanti. Di bawah asrama, alhamdulillah, teman kita dapat rezeki dari kampung supaya berkah, mari kita makan bersama-sama. Dia wali dengan baca doa, dia pula yang mimpin doanya. Tapi giliran dia dapat kiriman, tidak ada yang tahu kecuali ketika pembungkusnya dibuang. Sebab dimakannya tengah malam itu pun dikeluarkan ke lemari, kepalanya yang masuk dalam lemari. Luar biasa. Kalau jadwal kerja bakti ada saja alasannya. Tentunya waktu itu belum ada asap ulat yang dikenal. Tiba-tiba encok, kepala pening, migrain segala macam. Begitu konsumsi mau dibagi dia terdepan. Orang belum ngambil sudah disimpan di sakunya beberapa minggu. Ini yang kata Pak Mana, tidak guna-gunanya santri model begini. Ustaz mengatakan justru santri seperti itulah yang patut disyukuri. Gimana maksudnya Ustaz? Kalau tidak ada yang modelnya seperti itu, terus gimana kalian mau berlatih bersabar? Kalau mau menampung orang-orang baik yang bisa bayar, semua orang bisa kerja. Yang begini inilah tempat Anda latihan kepemimpinan. Di situ akan diuji kekaderan baru model ini saja sudah gini sudah jadi bahas tujuan. Semua masuk itu. Ini akan banyak turulannya yang muncul kemudian. Dan inilah sekali lagi yang perlu dijawab. Sebenarnya hari ini kita bergerak beraktivitas di desa, kemana tujuannya?
bingung menjawabnya. Sebab betapa banyak orang yang betul-betul kebingungan terkait soal tujuan. Kalau ukuran maju pada umumnya hari ini, untuk Indonesia simbolnya itu adalah Jakarta. Kalau daerah mau dikatakan maju adalah daerah yang mendekati Jakarta. Orang daerah mau dikatakan maju kalau dia melakukan hal yang sama seperti dilakukan orang Jakarta. Ketika saya ditanya, seperti apa Ustaz orang Jakarta? Saya katakan, disinilah tempatnya berkumpul orang-orang bingung. Sehingga kalau orang daerah mau ikut-ikutan orang Jakarta, bersiaplah menambah jumlah orang bingung di Indonesia. Kenapa bingung? Dia ngerti tujuan hidupnya. Betapa tidak? Mereka berpacu dengan waktu setiap hari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, sibuk cari makan. Yang lucu, saking sibuknya cari makan sampai-sampai tidak sempat makan. Apa bukan tidur? Ditahan sama ibunya, Pak jangan pergi dulu, saya lagi masak. Pak jangan dulu, bahaya kalau terlambat keluar kena macet tinggal lepas peluangnya. Mending kalau baru masak. Kadang sudah matang, sudah dihidang di meja, sudah dituang di piring. Suaminya tetap pergi mengabaikan sarapan pagi. Padahal kalau ditanya apa yang dikejar, makan juga. Untuk cari makan ini makanan ada sudah dihidang di piring. Kan barang kedua. Berpacu dengan waktu cari uang. Untuk apa setelah uang terkumpul bangun rumah sebesar-besarnya? Setelah rumah besar jadi jangan tinggal di rumah. Ngapain buat rumah kalau mau keluar? Mending habiskan di luar saja. Ada yang sudah bangun rumah besar satu, cari uang juga mas. Untuk apa bangun rumah lagi? Ada orang yang sampai 7 rumahnya. Yang anehnya yang ditempati rumah yang paling kecil. Katanya mubazir kalau kita yang tempati capek membersihkan, mending dikontrakkan ke orang. Yang hasil kontrakannya itu pun juga cuma ditabung. Yang bunganya saja tidak dipakai sama pendapatannya sudah lebih dari itu. Nanti berguna uang kontrakan itu ketika dia meninggal, istrinya menikah lagi. Suami barunya yang menikmati uang yang dia cari sekian tahun. Ini gambaran kebingungan. Tidak ngerti tujuannya. Orang Jakarta. Ya mudah-mudahan memang cuma orang Jakarta. Kita mungkin tidak sayang sedikit itu, tapi pernahkah kita mengevaluasi kita ini mau kemana sebenarnya? Majukah kita? Lebih ekstrim dari pernyataan Ustaz Abdullah Said tadi yang mengatakan sebenarnya yang kita mau buat bukan pesantren. Lebih jauh dari itu, tapi ini bahasa internal yang beliau kemukakan bukan ke tamu-tamu yang datang tadi. Apa yang mau kita kerja di sini berbeda dengan apa yang dikerja orang lain. Sebab kalau yang kita kerja sama saja yang dikerja oleh mereka, ngapain kita mulai lagi dari nol? Mending kita bergabung saja dengan mereka. Tapi karena yang kita mau kerja memang beda, maka itulah yang menyebabkan dia itulah perlu lahir. Pertanyaannya, mampukah kita menjawab hal ini? Di mana letak perbedaan Hidayatullah dengan lembaga-lembaga lain? Kalau kita kesulitan mengidentifikasinya, jangan-jangan memang kita sudah kebingungan juga dengan kehidupan ini. Ustaz Aziz Kahar pernah secara beliau bercerita dulu itu, termasuk saya cerita kemarin ketika transit beberapa jam di kampus ini menjelang Idul Adha yang lalu. Kemudian saya naik kapal bersama keluarga yang terpasang Sudinto, Pelabuhan Perak. Saya pakai baju kaos dengan PT, di samping memang masih gerak, angkat barang naik ke kapal. Saya naik ke musola salat maghrib, udah malam masih pula. Tidak pakai kopiah. Ternyata masih dikenal juga. Diminta tolong Ustaz supaya Idul Adha besok. Ya itu sejak dulu di kapal Beni
ABK itu sudah tahu seperti apa modelnya orang Hidayatullah. Apalagi kalau sudah salah, lebih kalau sudah ceramah. Dan Ustaz Aziz kan bercerita, kaget saya ketika ada kader kita ditugaskan untuk berjemaat di Makassar. Ditanya sama pengurus masjid, Ustaz dari mana? Dari Hidayatullah. Benar dari Hidayatullah. Benar Pak. Saya kira dari Kemenakan. Itu dia sudah sampai kesulitan mengidentifikasi seperti apa khatibnya Hidayatullah itu. Disamakan dengan khatib Jumat Kemenak. Ini jangan-jangan memang ada yang salah gitu, ada yang keliru. Nah kalau tidak ada bedanya, ngapain kita buat lagi? Ini yang harus dijawab. Terkait spirit hijrah, disitulah jawaban yang benar sesungguhnya. Kenapa hijrah harus dilakukan Rasulullah bersama sahabatnya? Karena memang di Mekah situasinya, kondisinya tidak kondusif untuk melakukan apa yang mereka mau lakukan. Maka dengan segala resikonya, istri, anak, rumah, kebun, segala-galanya ditinggal dengan tangan kosong tiba di Madinah. Untuk apa? Demi mencapai tujuannya. Dan ini bisa kita korek para sabiqun al-awwalun di seluruh pesantren Hidayatullah di Indonesia, tak terkecuali di Surabaya. Bagaimana kader-kader dulu kemudian meninggalkan segala hal yang melekat pada dirinya demi sebuah tujuan. Apa tujuannya secara ringkas? Almarhum mengatakan, Islam di dunia secara umum dan di Indonesia secara khusus pada dasarnya bukan kekurangan orang pintar. Ribuan pesantren melahirkan alumni tidak sedikit. Perguruan tinggi Islam alumni Timur Tengah berderet sekian banyak gelarnya. Hafiz-hafizah sudah dicetak sejak dulu. Yang kurang sesungguhnya dalam Islam ini bukan orang yang mau belajar Islam, tapi orang yang mau berislam dengan benar. Disinilah Hidayatullah lahir, dan disitulah kenapa hijrah diperlukan. Kita kepingin Islam itu tidak sebatas teori, bukan bahan ceramah, bukan retorika, tapi dia dirasakan, diaplikasikan dalam kehidupan keseharian, dan itu dinikmati. Maka segala resikonya memang dihadapi kalau taruhannya tujuan yang akan tercapai. Itu materi saya itu. Inilah yang seharusnya memang menjadi bahan evaluasi kita bersama. Kalau merujuk kepada firman Allah pada surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 41, yang secara eksplisit digambarkan oleh Allah, dan para sahabat mengatakan ayat ini yang dimaksudkan adalah Rasulullah bersama sahabatnya ketika hijrah ke Madinah. Ada 4 poin yang digarisbawahi oleh Allah dalam ayat ini. Allazina immakkannahum fil ardh. Apa yang dilakukannya? Aqamus shalah. Yang kedua, wa'atuz zakat. Yang ketiga, amar ma'ruf. Yang keempat, nahi munkar.
Ini nanti belum kalau dibahas lebih jauh apa yang diprogramkan oleh Rasulullah dan dijawatakan dalam praktek ketika tiba di Madinah kemudian. 4 poin ini saja seharusnya sudah cukup menjadi alasan kenapa kemudian hijrah itu dilakukan dan kenapa hidayatullah itu berlaku. Saya persingkat contoh sederhana persoalan sholat. Ketika awal-awal hidayatullah lahir di Gunung Tembak dan di seluruh cabangnya termasuk di kampus Surabaya ini. Saya sempat datang berkali-kali, pertama tahun 1990. Saya menginjakkan kaki di kampus ini, mendampingi Lawyer Ramsat Abdullah Said. Kemudian 92 saya kesini lagi mampir pada saat mengisi tugas di Dumai. 94 mampir juga pada saat tugas ke Bengkulu. Dan begitulah tahun-tahun selanjutnya. Salah satu perbedaan yang paling menyorot yang kita rasakan di Hidayatullah ketika itu pada saat kita berbicara tentang sholat. Para kader Hidayatullah takut betul kalau tidak melaksanakan sholat jamaah. Kenapa? Ada perasaan yang kurang bahkan hilang kalau sholatnya tidak di kampus. Apapun aktivitas yang dilakukan, dia akan melihat waktu. Apa di luar kita tidak terjebak dengan waktu sholat. Kalau perlu kita tunda nanti habis sholat lah baru keluar. Baru sekedar untuk bisa tumakinah dalam sholat, itu susah betul menemukan waktu itu. Ada yang sholatnya seperti sholatnya orang itu. Apalagi kalau ukuran sholatnya seperti Allah yang Alhamdulillah saya. Oh itu lebih sedap. Kebalikannya yang terjadi, setiap tamu yang datang ke Gunung Tembak itu cemas terus setiap saat lihat jam. Tidak lama di azan itu. Harus buru-buru panggil. Kapan kita terjebak salah di sini? Innalillah. Ada beliau yang pimpin 20 menit salat zuhur dan tidak ada jamaah yang bergerak setelah selesai sebelum beliau mengatakan Fantasyuh. Sementara beliau habis salat berdoa, salat sunnahnya 4 rakaat lagi. Oh itu lebih lama lagi. Itu isyarat hampir 1 jam baru keluar dari itu. Dan itu kita rasakan semua di kampus-kampus. Ada kenikmatan yang luar biasa ketika kita salat berjamaah di kampus. Hambar betul rasanya kalau kita salat berdua. Termasuk orang gelisah pulang kampung ketika itu. Karena susah menikmati jaga salat sebagaimana yang kita rasakan di kampus-kampus ini. Ada dosen UIN Makassar. Yang karenanya program utama para kader ketika tugas ke daerah bangun masjid agar kita bisa merdeka melaksanakan sholat sebagaimana sholat yang kita rasakan selama ini berdasarkan rujukan hadis dan sejarah. Makanya Nabi ketika hijrah ke Madinah, bangunan pertama kali yang dibangun adalah masjid. Sebab dia juga ketika itu baru saja kita masuk ke masjid, suasana itu langsung terasa beda. Yang pertama, tidak ada satupun orang masuk di masjid kecuali dia pakai baju putih. Dapat dipastikan yang tidak baju putih pasti tamu, sehingga mudah mengidentifikasinya. Apalagi kalau selesai salam langsung mundur ke belakang, buka baju kipas-kipas otak kebetulan. Kebisanya mau betul sholat. Belum lurus rapatnya sah, ketika itu masih langka. Kita temukan ada masjid yang bisa rapat safnya ketika sholat berjamaah. Semakin kita mendekat, dia semakin minggir juga. Dia dekati minggir lagi. Kalau dia sudah mentok di samping, terpaksa dia tatap kita. Apa ini dia rapat-rapat terus? Jadi kita gelisah. Apalagi kalau dia bawa sejadah, langsung buat garis demarkasi, tidak boleh diinjak sejadah yang kecuali di Indonesia.
Gelisah kita mau sangat seperti ini. Belum kalau imannya kita belum selesai setengah bacaannya sudah bangkit lagi. Kita kejar-kejaran selalu ketinggalan. Dia gelisah. Belum embel-embel lain yang menyertai. Nanti puncaknya ketika masuk dalam makhluk ini. Termasuk zakat itu luar biasa bagaimana pergerakan Hidayatullah setiap bulan Ramadan. Ini memang menjadi sumber kekuatan yang luar biasa ketika itu. Dan para kader tidak ada perasaan risih, bahkan bangga kalau ditugaskan menjadi pengurus zakat. Sebab kenapa ini dianggap sebagai medan jihad yang luar biasa. Semakin berat tantangannya, semakin semangat. Dia rasakan di sinilah diuji kekaderan seseorang. Sebab dia yakin ini jelas peruntukannya untuk berjuang. Tidak ada interest dan kepentingan lain yang memimpin. Nanti akan lebih banyak lagi dukungannya. Karenanya saya katakan dalam kajian hadisan kemarin di DPW Jabodetabek, bahwa hasil evaluasi kita sesungguhnya paling tidak harus mengidentifikasi 5 hal. Kita harus mengetahui apa yang tidak boleh. Yang kedua, apa yang belum dilakukan. Dan yang ketiga, apa yang sudah dikerjakan tapi masih salah. Apa yang sudah benar tapi masih kurang. Dan apa yang sudah baik. Evaluasi yang benar harus berhasil mengidentifikasi kelima poin ini, termasuk dalam upaya melangkah maju mencapai tujuan. Yang masing-masing solusinya berbeda dan sampai dibolak-balik. Disinilah mahalnya momentum tahun baru Hijriah di zaman Allah ya Allah. Sebab setelah beliau ceramah puncak di tanggal 1 Muharram akan ditindaklanjuti dengan pertemuan non-stop minimal 3 hari 3 malam, dan pada sampai kadang sampai jam 10 jam 11 malam. Yang dibahas adalah seputar mengidentifikasi, jangan sampai kita mengulang melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh. Ini harus dihentikan. Harus di stop aktivitas yang seperti ini. Yang belum harus segera dikerjakan. Yang salah harus diperbaiki. Yang kurang harus ditambah. Yang baik dipertahankan. Ketika ini saya coba ada diskusi beberapa kawan, kemudian dia tambahkan poin ke-6, ada satu lagi, apa itu? Ada sesuatu yang hilang, yang dulu pernah ada, sehingga harus didatangkan kembali. Jadi pagi saya renung-renungkan, berarti yang hilang sebenarnya masuk kategori yang baik, seharusnya dipertahankan, tapi malah dihilangkan. Dan inilah yang harus dikembali. Termasuk ketika kita membahas soal sholat tadi. Mampukah kita mengidentifikasi hari ini? Ada perbedaan antara sholat orang Hidayatullah dengan orang yang bukan Hidayatullah. Nyaris kita kesulitan mengidentifikasinya. Yang ironis, malah ada masjid yang kita temukan peluang untuk khusyuk lebih besar
ketika kita sholat di sini dibandingkan ketika sholat di masjid-masjid itu. Namun waktu itu belum ada penghafal Quran, tidak ada bacaannya yang sesuai makhraj tajwid, apalagi yang dapat sanad. Bagi yang pernah ikut sholat di belakang Ustaz Abdullah Said, seperti apa bacaan dan lagu beliau? Apalagi mimpi dia mulai, tidak pernah 2 malam salat Taib itu baca ayat di malam pertama, ayat kedua lain lagi. Pasti lebih banyak yang diulang daripada yang sebelumnya. Dan hampir merata imamnya seperti itu. Tapi ketika mimpi dia mulai 2 jam, 3 jam, itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Berbanding terbalik ketika yang mimpi hafal Quran 1 juz 1 malam. Tapi ketika rukunya lebih lama sedikit, cari-cari alasan untuk salat sendirian. Terasa ada yang terjerumus, ada yang curang. Ini yang perlu dipahami. Belum berbicara lebih luas lagi. Saya sampai singgung Ibu kata Ustaz Abdul Khalid mudah-mudahan juga nanti bisa dibahas di majelis fatwa. Yang paling saya ngeri membayangkan hari ini, ketika beberapa kampus-kampus di Hidayatullah yang pada proses pembebasan tanahnya, lahan dan beberapa bangunan itu mencari dananya atas nama anak yatim kaum bapak, piatu terlantar terlunta-lunta, terkapung-kapung dan banyak istilah lain. Kita berpikir sangat kreatif ketika menjelaskan. Seiring berjalannya waktu, tanah itu masih uang wakaf yang mengatasnamakan yatim piatu bapak terlantar terkapung-kapung. Tapi kini persentase penghuninya semakin tergerus, bahkan ada yang 0% anak yatim piatu terlantar terkapung. Yang bisa masuk hanya kelompok menengah ke atas. Saya tidak tahu ini dari sisi syariatnya seperti itu. Dan apa ini masuk dalam kategori maju namanya? Ketika perjalanan sudah seperti itu. Banyak indikator lain yang perlu dilakukan evaluasi. Yang saya khawatir, kalau dulunya apa yang kita tinggal karena idealisme, karena tujuan yang benar, sekarang terbalik malah kita yang mengejarnya, sementara orang di luar pelan-pelan sudah tobat dengan apa yang bisa terjadi, apa yang mereka kerjakan. Saya kira mengangkat diskusi itu bijaksana. Bila saya tinggalkan sampai di sini, jadi kurangnya saya mohon maaf. Ada Allah yang mencintai, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.